Bagaimana orang-orang sukses terbentuk? Apa yang sebenarnya membentuk kesuksesan? Apakah hanya bakat bawaan, atau ada pola tersembunyi yang selama ini luput dari perhatian kita? Bayangkan dunia tempat kesuksesan bukanlah keberuntungan, bukan pula sekedar hasil kerja keras individu semata. Dunia di mana keberhasilan seseorang bisa diprediksi oleh pola-pola tertentu, pola yang telah ada selama ini, namun sering diabaikan oleh kebanyakan orang. Jika Anda benar-benar ingin memahami bagaimana ada orang yang berhasil jauh melampaui yang lain, Anda harus mulai melihat lebih dalam. Hari ini kita akan membongkar 5 konsep kunci dari buku Outliers yang akan mengubah cara Anda melihat kesuksesan selamanya. Bersiaplah, karena sekali Anda memahami ini, tidak akan ada jalan kembali. 1. Efek Matthews. Mengapa yang sudah unggul akan semakin unggul? Kepada setiap orang yang memiliki akan diberikan lebih banyak, dan dia akan memiliki kelimpahan. Tetapi siapa yang tidak memiliki, bahkan apa yang dimilikinya akan diambil darinya. Matius 25:29. Coba pikirkan, kenapa beberapa orang tampaknya selalu memiliki lebih banyak peluang dibandingkan yang lain? Kenapa beberapa anak menjadi bintang di sekolah sementara yang lain tertinggal? Gladwell menunjukkan sebuah pola yang mengejutkan. Dalam banyak sistem, orang yang sudah diuntungkan sejak awal akan terus mendapatkan lebih banyak keuntungan. Ini disebut efek Matthews. Contohnya, lihat dunia olahraga. Dalam banyak tim hoki profesional di Kanada, sebagian besar pemain terbaik lahir di bulan Januari, Februari, atau Maret. Kenapa? Karena sistem seleksi usia dalam olahraga memilih anak-anak yang lahir pada awal tahun, memberi mereka lebih banyak waktu latihan, lebih banyak perhatian dari pelatih, lebih banyak kesempatan berkembang. Pada akhirnya mereka menjadi pemain terbaik. Apakah ini berarti sukses hanya soal keberuntungan? Tidak. Tapi ini berarti ada pola-pola tersembunyi yang bisa kita manfaatkan. Pertanyaan untuk Anda. Dalam hidup Anda, di mana Anda mungkin sudah mendapat keuntungan kecil yang bisa Anda kembangkan? Apakah ada sistem di sekitar Anda yang memberi keunggulan pada kelompok tertentu? Bagaimana Anda bisa memanfaatkannya? 2. Kaidah 10.000 jam. Mengapa keahlian lahir dari latihan yang cukup? Kejeniusan sejati bukanlah bakat bawaan semata, tetapi jam-jam panjang latihan yang tanpa henti. Sekarang, mari kita bicara tentang kerja keras yang sebenarnya berarti sesuatu. Anda pasti pernah mendengar bahwa orang-orang seperti Bill Gates, The Beatles, atau Mozart adalah jenius alami. Tapi apakah itu benar? Malcolm Gladwell menemukan bahwa hampir setiap orang yang sangat sukses telah menghabiskan setidaknya 10.000 jam untuk berlatih dalam bidang mereka sebelum menjadi ahli. The Beatles, mereka bermain di klub-klub kecil di Hamburg selama ribuan jam sebelum menjadi band terkenal. Bill Gates, ia memiliki akses ke komputer sejak remaja dan menghabiskan 10.000 jam menulis program sebelum membangun Microsoft. Jadi pertanyaannya bukan, apakah saya berbakat, tetapi, apakah saya bersedia memberikan 10.000 jam saya untuk ini? Tantangan untuk Anda, apa yang benar-benar ingin Anda kuasai? Sudah berapa jam Anda berlatih dengan keseriusan penuh? 3. Permasalahan dengan orang jenius bagian 1, bukan hanya IQ yang menentukan kesuksesan. Menjadi pintar saja tidak cukup. Yang membedakan orang yang sukses adalah cara mereka memanfaatkan kecerdasan itu. Sekarang, kita masuk ke permasalahan dengan orang jenius. Banyak dari kita percaya bahwa orang dengan IQ tinggi pasti akan sukses. Tapi apakah benar demikian? Gladwell membandingkan 2 orang jenius, Chris Langan, pria dengan IQ 195 yang bahkan lebih tinggi dari Einstein, dan Robert Oppenheimer, fisikawan yang memimpin proyek Manhattan. Chris Langan sangat cerdas tetapi tidak pernah berhasil membangun karir besar. Kenapa? Karena meskipun dia punya kecerdasan luar biasa, dia tidak memiliki keterampilan praktis, sosial, dan keuletan untuk bertahan dalam sistem.
Di sisi lain, Oppenheimer, meskipun tidak setinggi Langan dalam IQ, tahu cara berbicara, bernegosiasi, dan menggunakan lingkungannya untuk mencapai tujuan. Pertanyaan untuk Anda. Seberapa banyak Anda mengembangkan kecerdasan sosial dan keuletan selain kecerdasan logis? Apakah Anda bisa mengatasi rintangan atau hanya bergantung pada kepintaran? 4. Permasalahan dengan orang jenius bagian kedua. Kecerdasan praktis lebih penting daripada IQ. Ada dua jenis kecerdasan akademik dan kecerdasan praktis. Yang membedakan orang sukses adalah yang kedua. Gladwell menemukan bahwa kesuksesan lebih bergantung pada kecerdasan praktis dibandingkan IQ tinggi. Banyak orang jenius gagal bukan karena kurang pintar, tetapi karena mereka tidak tahu bagaimana menavigasi sistem, membangun relasi, atau mempengaruhi orang lain. Coba pikirkan, di dunia nyata siapa yang lebih sukses? Orang yang bisa berbicara dan membangun koneksi, atau orang yang hanya jenius tapi tidak bisa berinteraksi dengan baik? Tantangan untuk Anda. Seberapa baik Anda dalam membaca situasi sosial? Bagaimana Anda bisa meningkatkan kecerdasan praktis Anda? 5. 3 pelajaran dari Joe Flom. Kesuksesan yang terbentuk dari kesempatan yang tidak terduga. Orang sukses seringkali bukan orang yang selalu mendapatkan yang terbaik, tapi mereka tahu bagaimana memanfaatkan apa yang mereka dapatkan. Joe Flom adalah contoh sempurna dari seseorang yang mengubah keterbatasan menjadi peluang. Sebagai pengacara Yahudi di New York, dia menghadapi diskriminasi di firma hukum besar. Tapi, alih-alih menyerah, dia membangun keahliannya dalam merger dan akuisisi, sesuatu yang saat itu dianggap tidak penting. Tahun-tahun berlalu dan tiba-tiba dunia hukum berubah. Tiba-tiba merger dan akuisisi menjadi bidang paling menguntungkan. Dan siapa yang sudah jadi ahlinya? Joe Flom. Pelajaran dari Joe Flom: gunakan keterbatasan Anda sebagai keunggulan tersembunyi. Kesempatan seringkali datang dari tempat yang tidak Anda duga. Jangan hanya melihat apa yang sedang tren. Lihat apa yang akan menjadi tren. Pertanyaan untuk Anda. Apa yang Anda anggap sebagai batasan yang sebenarnya bisa menjadi keunggulan? Dan sekarang Anda tahu rahasianya. Apa yang akan Anda lakukan dengan informasi ini? Akankah Anda hanya mendengarkan atau mengambil tindakan? Bagaimana warisan budaya membentuk kesuksesan? Sukses bukan hanya tentang siapa Anda, tapi juga dari mana Anda berasal, bagaimana lingkungan membentuk Anda, dan bagaimana Anda merespon warisan budaya yang Anda bawa. Jika di bagian pertama kita membahas bagaimana kesempatan dan kerja keras berperan dalam kesuksesan, sekarang kita akan masuk lebih dalam ke faktor budaya yang tersembunyi di balik kesuksesan seseorang. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar hari ini akan mengubah cara Anda melihat diri sendiri, lingkungan, bahkan cara Anda berpikir tentang kesuksesan dalam hidup Anda sendiri. 6. Harlan, Kentucky, warisan kekerasan yang tidak terlihat. Kita tidak hanya mewarisi fisik orang tua kita, tapi juga cara berpikir, cara bertindak, dan bahkan cara kita bereaksi terhadap konflik. Mari kita kembali ke akhir 1800-an, Harlan, Kentucky, sebuah kota kecil di Amerika Serikat yang terkenal dengan pertikaian berdarah antar keluarga. Keluarga-keluarga di sana seperti Howard dan Turner berkelahi selama puluhan tahun. Membunuh, balas dendam, membunuh lagi. Tapi mengapa? Malcolm Gladwell menemukan bahwa ini bukan hanya tentang kebencian pribadi. Ini adalah warisan budaya dari leluhur mereka. Keluarga-keluarga ini berasal dari Skotlandia dan Irlandia yang punya budaya kehormatan. Di daerah pegunungan tempat mereka berasal, seseorang harus mempertahankan nama baiknya dengan kekerasan, atau dia akan dianggap lemah dan kehilangan segalanya. Dan meskipun mereka pindah ke Amerika, pola pikir itu masih melekat dalam generasi mereka. Sekarang mari kita pikirkan. Apakah Anda pernah merasa reaksi Anda terhadap sesuatu berasal dari warisan keluarga atau budaya Anda? Apakah Anda memiliki pola pikir atau kebiasaan yang tidak Anda sadari berasal dari lingkungan Anda? Budaya yang kita warisi bisa menjadi kekuatan besar atau penghalang.
Yang membedakan orang sukses adalah mereka yang menyadari ini dan memilih bagaimana mereka akan meresponnya. 7. Teori etnik mengenai jatuhnya pesawat terbang. Kesalahan kecil bisa berakumulasi menjadi bencana besar, dan warisan budaya bisa memperbesar atau memperkecil kemungkinan itu terjadi. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa cara kita berbicara bisa menentukan hidup atau mati? Malcolm Gladwell menemukan pola mengejutkan dalam kecelakaan pesawat. Beberapa maskapai memiliki tingkat kecelakaan lebih tinggi dibandingkan yang lain, dan ini tidak hanya karena faktor teknis. Salah satu kasus yang diteliti adalah maskapai asal Kolombia, Avianca Flight 52, yang jatuh di New York pada tahun 1990. Setelah diteliti, penyebab utamanya bukanlah kesalahan teknis, tetapi cara komunikasi antara pilot dan ATC, Air Traffic Control. Di banyak budaya, Asia dan Amerika Latin ada konsep power distance, di mana orang lebih segan atau takut untuk bicara terus terang kepada atasan. Ketika pilot kedua melihat bahwa bahkan bahan bakar hampir habis, ia tidak langsung mengatakan, "Kami kehabisan bahan bakar, kami butuh pendaratan sekarang." Sebaliknya, dia menggunakan bahasa yang halus dan tidak langsung, sehingga ATC tidak menyadari betapa seriusnya situasi itu, dan akhirnya pesawat pun jatuh. Pertanyaannya untuk Anda, apakah Anda bisa berbicara tegas dalam situasi yang menuntut kejelasan? Apakah budaya atau kebiasaan Anda menghambat Anda untuk berbicara dengan lugas saat diperlukan? Kadang, kesuksesan dan bahkan keselamatan kita bergantung pada seberapa berani kita mengubah pola komunikasi kita. 8. Bertanam padi dan ujian matematika. Kerja keras bukan hanya kebiasaan. Dalam beberapa budaya itu sudah tertanam dalam cara hidup selama ratusan tahun. Sekarang kita menuju Asia. Mengapa anak-anak Asia cenderung lebih unggul dalam matematika dibandingkan anak-anak dari negara lain? Gladwell menemukan bahwa ini berkaitan dengan budaya bertanam padi yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Di Eropa, ladang gandum dan jagung bisa ditanami hanya dengan musim tertentu. Petani memiliki waktu istirahat panjang di musim dingin, tapi bertanam padi itu adalah pekerjaan yang membutuhkan usaha konstan, presisi, dan perhatian setiap hari. Selama ratusan tahun, petani di Cina, Jepang, dan Korea hidup dengan mentalitas ini. Kerja keras setiap hari menentukan hasil panen mereka, dan pola pikir ini terwarisi ke dalam sistem pendidikan mereka. Gladwell menunjukkan bahwa anak-anak di Asia menghabiskan lebih banyak waktu belajar matematika, mengerjakan soal lebih lama, dan lebih sabar menghadapi masalah sulit dibandingkan anak-anak dari budaya lain. Pertanyaannya untuk Anda, apakah Anda memiliki pola pikir kerja keras konstan dalam bidang yang Anda ingin sukses? Apakah Anda menyerah terlalu cepat ketika menghadapi masalah yang sulit? Kesuksesan bukan hanya tentang kepintaran, ini tentang ketahanan, ketekunan, dan kesabaran. 9. Kesepakatan Marita. Mengapa kesuksesan kadang hanya soal lingkungan yang benar? Kadang, orang tidak butuh keajaiban. Mereka hanya butuh satu kesempatan yang tepat. Mari kita bertemu dengan Marita. Marita adalah seorang gadis dari keluarga miskin di Bronx, New York. Dia tidak berasal dari keluarga kaya, dia tidak memiliki keistimewaan, tapi dia mendapatkan satu hal, kesempatan untuk belajar di sekolah yang tepat. Marita bersekolah di KIPP, sebuah program pendidikan yang dirancang untuk anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Sekolah ini punya aturan yang sangat berbeda. Hari sekolah lebih panjang, liburan lebih pendek, banyak latihan dan tugas tambahan. Hasilnya, anak-anak yang belajar di sistem ini mendapatkan hasil akademik yang jauh lebih tinggi dibandingkan anak-anak dari sekolah umum biasa. Pelajaran dari Marita adalah, kadang, perbedaan antara sukses dan gagal hanyalah soal lingkungan. Sekarang, pertanyaan untuk Anda, apakah lingkungan Anda mendukung kesuksesan Anda? Apakah Anda bisa mengubah cara belajar dan bekerja untuk meningkatkan peluang sukses Anda? Jangan percaya mitos bahwa sukses hanya soal bakat. Kadang itu hanya soal berada di sistem yang benar dan bersedia bekerja keras. Kesimpulan, apa yang akan Anda lakukan?
Sekarang Anda tahu bahwa kerja keras bukan hanya soal kerja keras pribadi, sukses, tapi juga tentang warisan budaya, lingkungan, dan sistem yang kita jalani. Tapi sekarang, Anda punya pilihan. Akankah Anda membiarkan warisan budaya mengontrol hidup Anda? Atau Anda yang ingin mengendalikannya? Akankah Anda menyerah ketika menghadapi kesulitan? Atau Anda akan bertahan seperti petani padi? Akankah Anda mencari lingkungan yang mendukung sukses Anda? Atau Anda akan tetap berada dalam sistem yang menghambat Anda? Sukses bukan kebetulan, itu adalah keputusan. Dan sekarang, giliran Anda untuk mengambil tindakan. Terima kasih sudah mendengarkan ringkasan buku Outliers karya Malcolm Gladwell. Semoga ringkasan ini membantu.